محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعاءنا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل
طه النبي القلب متيم بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي يا رسول اللهم صل وسلم وبارك عليه جئت بالقرآن بوحي الإله مولانا الرحمن يا رسول الله جئت بالقرآن بوحي الإله مولانا الرحمن وبالعون الله نشرت الإيمان يا حبيب الله بطه النبي القلب متيم بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي صلاة الله ما لها كواكب على الخير ركبا نجايب هداني السرار باسم الحبايب فهذا شكرها طاب الركايب صلاة الله ما لها الكواكب على الخير راكبا نجايب أنا حديث بسم الحبايب فهذا شكرها طاب الركائب ألم ترها وقد مجد خطاها وسالت من مدامعها سهائل ومالت للحمى طربا وهنا زينت تلك المعالم والملايب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير من ركبا نجائب مدى حديث بسبيل الحبائب فحاز شكر أن طاب الركائب فدعزت بالزمام ولا تسوقها فقاعد شوقها للهيجان فهم دربا كما همت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير من ركبا نجائب
سرى باسم الحبائب فحاز شكر أنت فركائب هذا العكيك بدا وهادي شباب الهيلات والمضار وتلك القبة الهضراء وفيها نبي نوره يجل الغياهب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير من ركب النجائب حدا حديث باسم الحبائب فحاز شكر Alhamdulillah. Pertama dan yang paling utama, kita bersyukur kepada Allah atas segala curahan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Wabil khusus nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga di malam hari ini kita bisa hadir bermuwajahah, bermusafahah di kediaman keluarga besar daripada orang tua kita almarhum Bapak Ipin bin Otang, dan juga beserta anak-anaknya, cucu-cucunya, buyut-buyutnya. Mudah-mudahan kita doakan keturunan-keturunannya diberikan sehat jasmani rohani oleh Allah, dijadikan anak yang soleh-solehah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada sahibul bait, keluarga besar daripada Pak Janin, kemudian juga para asatid, kemudian juga Bapak RT 03 yang alhamdulillah bisa hadir bersama-sama kita, serta bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah sekalian yang hari ini sangat luar biasa. Lalu kita lihat di majelis ini, kira-kira ini yang remaja sama yang tua banyakan mana ini? Subhanallah, hebat itu. Karena kalau ada remaja berarti masih ada generasi iya, kita ngeri kalau yang hadir aki-aki mulu. Bener gak Pak RT? Takutnya bapaknya nggak ada, udah kagak ada yang lanjutin. Tapi saya yakin kalau sekarang majelisnya ini diisi sama anak-anak muda, ya, abang-abang yang baru punya anak 2, 1, Masya Allah. Ini dia punya keturunan, punya cucu, nanti saya yakin, yakinnya akan dididik agama dengan betul-betul. Amin ya robbal alamin. Kita jaga sekali lagi, ini adalah nikmat yang sangat besar. Kemudian kita sampaikan juga salawat takzim kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, dan juga umatnya sampai akhir zaman. Kita bahagia, kita beruntung, ya, dijadikan oleh Allah ini umat akhir zaman, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau Nabi ini orang istimewa, ya. Nabi Rasul itu adalah manusia pilihan Allah. Dari sekian banyak manusia, Allah pilih yang paling bagus, yang paling cakep itu Nabi dan Rasul. Nah, Rasul itu juga diseleksi lagi sama Allah. Makanya ada yang disebut Nabi Ulul Azmi. Ada 5 orang itu. Siapa saja Nabi Ulul Azmi? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, siapa lagi? Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa mereka ini mendapat gelar Ulul Azmi? Orang yang punya tekad yang sangat luar biasa. Jadi azmi itu kan azamnya. Ya, nabi yang yang sangat luar biasa ini. Kalau kita tahu Nabi Nuh itu dakwahnya saja 950 tahun, ya. Itu yang ngikut sama Nabi Nuh itu 80 orang, Pak.
Begitu bisa kita bayangin gimana itu. Umurnya panjang sekali. Ngajak orang apa kata di Al-Qur'an dikatakan wa qala nuhu rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Dakwahnya siang malam, Pak. Lalu kita kan seminggu sekali ini, Mas Juling. Benar enggak? Nabi Nuh itu enggak kenal malam, enggak kenal siang, ngajak kepada umatnya itu menyembah Allah. Yang beriman hanya 80. Subhanallah. Nabi Ibrahim bapaknya pembuat patung berhala. Kan berat banget, Pak, dakwah kalau kita bapak kita itu musyrik, kitanya ngajak nyembah Allah, kan jadi berantem sama bapak. Subhanallah. Begitu juga Nabi Musa. Nabi Musa ini musuhnya adalah Fir'aun, punya tentara, punya pasukan, sementara Nabi Musa punya tongkat doang. Berat tidak? Berat sekali. Termasuk juga Nabi Isa alaihi salam. Dan yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Jadi dari ulul azmi itu ada yang disebut imamul anbiya, pimpinannya para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah mengikuti tuntunannya sampai akhir hayat kita. Amin ya robbal alamin. Ya, alhamdulillah di malam hari ini kita sangat senang, kita sangat bahagia, dan sudah pasti Rasulullah juga menyaksikan kita umatnya. Begitu juga orang tua kita yang sudah meninggal ini sebenarnya bukan nggak ada, Pak. Ya, mereka itu nyaksiin, mereka itu hidup. Kalau di Al-Qur'an dikatakan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Hei, jangan sekali-kali kata Allah kamu mengatakan, enggak boleh kata Allah. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah, orang yang mati berjuang di dalam Allah itu amwat, mati. Jangan dibilang mati. Bal ahyaun kata Allah, mereka itu hidup. Inda rabbihim yurzaqun, di sisi Allah Subhanahu wa taala bahkan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang beriman itu, Pak, pada hakikatnya itu bukan orang yang meninggal dunia itu udah habis, enggak, mereka itu hidup, Pak, hidup sampai sekarang ini. Ini mereka di alam barzah, mereka melihat kita aja yang enggak ngelihat mereka, benar enggak? Coba kalau kita masuk ke kuburan, kita diperintahkan kata Nabi apa? Mengucapkan salam. Padahal itu kalau orang bilang assalamualaikum, salam sama siapa? Benar enggak, Pak? Itu dijawab sama ahli-ahli kubur. Subhanallah. Cuman kita tidak mendengar salam mereka. Berarti ini sebenarnya ajaran Rasulullah. Maka sampai Allah bilang, jangan sekali-kali kamu mengatakan orang yang mati di jalan Allah mereka itu mati, padahal mereka itu hidup di sisi Allah, mereka senantiasa diberi rizki. Maka hari ini almarhum termasuk orang tua kita yang kita doakan, ini mereka menyaksikan kalau kita niatnya ikhlas, tulus sampai kepada mereka. Bahkan kalau mereka mungkin, ya Pak, mungkin, ya namanya manusia, banyak salah, banyak khilaf, banyak dosanya. Mudah-mudahan dengan barokah doa, keikhlasan, bacaan-bacaan zikir itu menjadi pelebur ampunan buat mereka. Amin ya robbal alamin. Maka beruntung sekali kalau seandainya orang tua dia punya anak yang soleh. Kalau misalnya orang tua dia punya cucu yang soleh, mungkin dia bekalnya kurang, ya, tapi ini anak, ini cucu, ingat kepada mereka, karena anak bisa gede, cucu bisa begini, ini semua karena jasa orang tua. Makanya alhamdulillah guru-guru kita, habaib itu memang sudah membiasakan yang namanya haul-haul itu. Dulu kita juga kagak ngerti itu haul-haul begitu, bener gak? Kenapa? Ternyata mengenang mereka, mendoakan mereka, dan ini kata ulama salah satu bentuk bakti seorang anak kepada orang tua. Mungkin dulu lagi masih hidup belum bisa nyenengin, betul apa betul? Belum bisa ngebahagiain, belum bisa ngapa-ngapain tuh. Sekarang mereka udah nggak ada udah ninggalin kita. Maka jangan kita lupakan mereka. Ya. Seharusnya seorang anak yang soleh, dia setiap sholat dia nggak minta dunia yang macam-macam, karena dia yakin kalau dia ingat sama orang tuanya, dia bakti sama orang tuanya, apa? Dia akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa kata Nabi? Ridho fi ridho walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, dan murkanya Allah ada pada murka orang tua. Maka orang yang susah itu Pak sebenarnya orang yang durhaka sama orang tuanya. Nauzubillah, kita berlindung sekali sama Allah. Karena kata Nabi apa? Dosa yang nanti balasannya itu enggak nunggu di akhirat Pak. Dosa yang balasannya enggak nunggu di akhirat, di dunia dikasih sama Allah siksaannya apa? Durhaka sama orang tua. Ada sahabat Nabi Alqamah. Ini cerita masyhur sekali. Alqamah itu sahabat Nabi. Alqamah orang soleh, sholatnya rajin, tahajudnya rajin, puasanya getol. Ketika dia sakaratul maut, nggak bisa dia ngucapin la ilaha illallah, nggak bisa, keluh lidahnya Pak. Sahabat Nabi Pak, tiap hari sholat bareng Nabi, keluh lidahnya. Lah sahabat bingung, loh kok nggak bisa begini, ditalkin, nggak bisa. Sampai didatang, ya Rasulullah, Alqamah ini hidup enggak, mati enggak, ini gimana? Apa kata Nabi? Dia punya orang tua enggak? Masih ada ibunya satu. Cari, kata Nabi. Bilang Alqamah itu dalam sakaratul maut. Ini sahabat langsung nengok tuh ibunya. Apa kata ibunya? Saya enggak punya anak yang namanya Alqamah. Dia bukan anak saya. Dia bukan anak saya. Saya enggak kenal sama dia. Subhanallah. Ternyata yang ngeganjel Alqamah enggak bisa nyebut Pak. Mau ngabisin enggak bisa nyebut. Ibunya enggak ridho sama dia. Soleh orangnya, bukan bajingan, bukan berandalan, bukan perampok, bukan, ahli ibadah. Maka datang, ya Rasulullah, ibunya udah nggak mau ngaku. Betul. Kata Nabi apa? Bilang sama ibunya, ini Alqamah kalau ibunya nggak sini, saya yang bakar, kata Nabi. Saya bakar dia. Karena kasihan. Mati enggak, hidup enggak, kasihan, saya bakar dia. Bilang sama ibunya, kalau ibu benar enggak mengenal Alqamah, saya bakar dia. Datang lagi utusan Nabi kepada ibunya. Wahai ibu, saya dapat mandat dari Rasul, kalau ibu memang tidak mau datang, kata Nabi, Alqamah akan dibakar. Mendengar ucapan itu lari ibunya Alqamah. Lari Pak, itu orang tua itu begitu. Semarah-marahnya orang tua ngedengar anaknya mau dibakar hidup-hidup, lari Pak. Lari, dia bersungkur, dia peluk anaknya. Nah, ini ibu nak. Ini ibu nak. Ibu ampuni semua dosa kamu. Ibu maafkan semua kesalahan kamu nak. Ibu ikhlas sudah semuanya. Langsung Pak, la ilaha illallah. Les aja. Allahu Akbar. Coba Pak, kita bisa bayangin Pak. Orang yang begitu soleh, gara-gara ada selek sama orang tuanya, susah dia mengakhiri hidupnya. Bagaimana orang yang tidak soleh? Maka mudah-mudahan ini jadi pelajaran berharga buat kita. Ya Pak ya, kita yang masih punya orang tua, jangan sia-siakan mereka. Bahkan kata Nabi, dia surga kamu. Ya Pak ya, dia surga kamu. Enggak usah nyari surga jauh-jauh. Orang mau jihad aja enggak boleh sama Nabi. Sahabat mau jihad Pak, mau perang fisabilillah. Kata Nabi, kamu punya orang tua yang punya, urusin ibu kamu. Kamu perang mati itu, ibu kamu nanti siapa yang ngurusin coba? Allah. Ya. Maka mudah-mudahan kita berharap, kita yang masih punya orang tua, kita berbakti kepada mereka. Dan harapan kita punya anak keturunan, kita kasih contoh bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua. Pasti anak pun akan berbuat baik kepada kita. Insya Allah seperti itu. Maka mudah-mudahan malam hari ini kita berkumpul, kita membaca zikir, membaca yasin, membaca doa. Mudah-mudahan semua pahalanya ini disampaikan kepada almarhum dan almarhumah orang tua kita, saudara-saudara kita yang telah pergi mendahului kita, dengan harapan Allah ampuni semua dosa-dosa mereka, Allah jauhkan daripada siksa kubur, dan mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah.